to the ground. Ketika dia sudah kita kasih tahu dia tidak melaksanakan, ya tentu ada punishment-nya. Iya, benar sekali, benar. Berarti kalau saya sedikit membaca, ternyata Pak Gusti ini cukup ini ya, visioner ya. Dalam artian beliau tidak kaku. Nah, itu yang sangat penting dalam perusahaan biasanya. Kalau kaku kayak kena bau kering, susah jalannya gitu ya. Nah, yang sangat ini juga di pikiran saya Pak Gusti, saya melihat perusahaan Bapak saat ini di tengah pandemi mampu bertahan, dan itu buat saya appreciate sekali tentunya. Bagaimana kiat-kiatnya Pak Gusti untuk mendriving perusahaan ini supaya tetap jalan di tengah pandemi ini? Intinya kita tumbuh, tentu orang lain juga bertumbuh kan gitu. Oke, ya. Kita bergerak di dunia retail, ya tentu ada supplier. Ya, itu kita juga. Intinya kita dengan sistem sekarang itu ada data yang kita harus maintain. Barang-barang apa yang dicari. Nah itu harus kita lengkapi gitu. Harus kita lengkapi, jangan sampai itu kosong. Barang yang dicari, kebutuhan yang cukup dicari, dan itu memang kebutuhan pokok, ya itu kita harus maintain dengan baik. Tapi kalau Pak Gusti itu lebih prefer data lapangan atau memang data mungkin 3 bulanan atau segala macam, atau seperti apa Pak? Kalau compare-nya kan dengan tahun lalu bagusnya, dengan bulan yang sama itu lebih bagus lebih lah. bagus. Ya, bagus. ya. Tapi kalau kita berbicara tahun lalu kan tidak apple to apple. Ya, apple to apple dalam artian kan begini. Artinya di bulan itu kondisinya. Nah, sekarang pandemi kan. Yeah. Pandemi. Nah, pandemi ini kita harus petakan. Yang kemarin konsumen kita dari pariwisata kan jebol nih. Jebol. Nah, pariwisata kan kita mungkin tidak garap, mungkin kita tidak fokus ke sana lagi karena pariwisata jebol. Nah, sekarang yang kita garap adalah konsumen yang betul-betul konsumen end user. Jadi keunggulan dari yang kita punya di sini kan parkir luas. Ya, benar sekali, ya, parkir nyaman, luas loh. karena ya, guys. jaga jarak gitu loh, jaga jarak. Jadi antrean itu juga harus segera dicairkan gitu. Jangan lama-lama biarkan ngantri. Kalaupun ngantri, sesegera mungkin semuanya turun tangan untuk menghindari. Nah, itu di retail gitu loh. Ya benar, teman-teman ya, benar sekali di MGM ini banyak sekali kelebihannya. Parkir luas. Terus biasanya kalau istri belanja, suami bisa nongkrong sambil nunggu supaya nggak bete. Dan itu bisa dibuktikan, dan kenyamanannya Pak Gusti ya, terutama ya inilah keanekaragaman beliau ya. Meskipun beliau non muslim, beliau tetap mengontrol musola, tetap bersih dan segala macamnya. Ini yang ingin ditimbulkan oleh MGM Supermarket, bukan hanya tempat belanja modern, tetapi lebih kepada, saya melihat secara vertikalnya juga diperhatikan ya Pak ya. Artinya sehubungan manusia dengan Tuhannya dan segala macam di semua agama di MGM ini ya Pak ya. Ya, artinya gini, kalau kita di kerja itu visinya sama. Itu tujuan perusahaan apa sih gitu. Tapi kalau masalah agama itu kan masing-masing. Kita hargai, kita hormati, dia melakukan ibadahnya sesuai dengan keyakinannya. Harus, karena itu hak asasi kan begitu. Dilindungi oleh negara juga, dan kita tidak bisa memperlakukan semena-mena. Artinya itu lebih ke satu visi misinya itu ya misi perusahaan. Misi perusahaan. Ya, apa tujuan perusahaan itu? Nah, itu yang kita capai bersama. Jangan menjadikan agama menjadi alasan nanti kita tidak produktif gitu loh. Karena menurut saya juga, saya dapat sering juga bekerja dengan teman-teman yang beda keyakinan gitu loh. Artinya apa? Bahwa kerja itu juga ibadah. Gitu. Benar. Kerja itu ibadah. Gitu loh. Jadi apapun yang kita lakukan adalah untuk juga kehidupan perusahaan sebagai sawah ladang kita di tempat kita bekerja. Kemudian itu juga untuk keluarga, kelangsungan keluarga. Itu yang bisa saya jelaskan agar semuanya merasa nyaman. Bekerja itu dimanapun bekerja dalam tekanan, karena prinsipnya kan begini, kita dalam hidup itu yang paling berisiko adalah ketika kita tidak berani ambil risiko. Nah, ini nih menarik nih. Kadang-kadang kita terlalu santai di comfort zone ya Pak Gusti ya. Mungkin sedikit melebar pertanyaan saya.
apakah Pak Gusti ini tipe orang yang nyaman di calm person atau memang suka tantangan sehingga selalu ingin berprogres? Kalau saya sih bukan tantangan atau apa, istilahnya apapun yang diberikan, apapun yang kita jalani, mungkin kalau saya ini kan masih bekerja atas kepercayaan orang. Oke, Ya, siap. itu harus di-maintain kepercayaan itu dengan baik gitu, agar kepercayaan itu bisa terus tumbuh. Karena sekali lagi yang dalam dunia profesional itu adalah kepercayaan itu yang paling penting. Yes, benar sekali. Ya, untuk peroleh kepercayaan itu adalah integritas kita, integriti. Setuju sekali ya guys ya. Integritas itu luar biasa, harganya pokoknya harga mati deh kalau kita bagi karyawan tentunya ya. Nah Pak Gusti nih, mungkin di segmen terakhir ini tentunya kan Pak Gusti ini kan bisa dibilang sebagai pelaku bisnis yang tidak terlepas dari apa istilahnya keterkaitan dengan pemerintah. Apa sebenarnya saran Pak Gusti supaya pemerintah benar-benar bukan hanya ya terminologi narasi bla bla bla, tapi realnya seperti apa sebenarnya yang diharapkan Pak Gusti? Kalau dari kita ya dari para pengusaha, saya yakin intinya aturan itu adil. Aturan dibuat itu berkeadilan, dan juga tujuan dari aturan itu membuat tatanan, sebuah tatanan yang semua harus menyepakati, itu tidak ada istilahnya tebang pilih gitu. Jadi adil, itu aja kalau menurut saya. Jadi aturan itu dibuat tentu dengan landasan kajian, berbagai kajian, dan Setuju. saya berharap pemerintah itu ketika membuat suatu aturan melibatkan praktisinya. Jadi Nah. kalau membuat aturan di retail, libatkan orang-orang retail. Bukan hanya orang pemerintahan saja. Ya, itu point, yang get paling point. penting. Jadi orang politik juga memahami apa sih yang dimaui oleh praktisi gitu loh, agar menjadi suatu mengikat nanti untuk semuanya dalam pelaksanaannya. Karena aturan itu adalah proses politik. Kalau itu setuju. Ya, Setuju, aturan saya. itu dibuat melalui proses politik, tentu dengan berbagai pertimbangan dan kajian, dan melibatkan berbagai praktisi, akademisi gitu. Nah, itu tujuannya adalah untuk kemajuan semuanya, termasuk kemajuan negara. Nah, menarik ya. Sudah saya bilang dari awal, saya meskipun sama beliau ini ya guys ya, saya mengagumi beliau karena memang orang gila gitu. Karena pemikiran beliau, kita selalu berdebat. Saya selalu berdebat mungkin berseberangan apa segala macamnya. Tapi ternyata pada dasarnya saya memahami memang beliau ini orang idealis. Tidak bisa, Pak Gusti, ayo, nggak bisa. Yang saya tahu seperti itu Pak Gusti ya. Dan nanti kita akan jauh lebih dalam lagi menggali Pak Gusti di segmen-segmen selanjutnya. Tentunya dengan konten yang lebih menarik tentunya Pak Gusti ya. Terima kasih Pak Gusti. Satu hal, Mm-mm. saya berdebat, saya suka berdebat. Ibaratnya seperti asahan dan pisau, selalu Setuju. bergesekan, saling menajamkan. Tapi dalam artian kita tidak bisa memaksakan kehendak. Ya, Gitu setuju. loh. Jadi dalam perdebatan itu ada yang melatar belakangi. Kenapa begini dasarnya ini? Kenapa begitu dasarnya itu? Nah, kadang menemukan itu menjadi sebuah kesepakatan. Nah, itu yang harus kita sepakati dari, karena kalau kita berdebat berdua, ya apalagi latar belakangnya beda, ya tidak akan ketemu gitu. Tapi kalau tujuannya adalah menggali pengalaman, saya ingin mendapatkan pengalaman dari Pak Willy gitu misalnya, saya harus debat dia agar keluar pengalamannya dia. Nah, di situ saya akan dapat. Ini moral apa ya, poin penting dari tadi apa yang kita bicarakan hampir 15-an menit ini, dan semoga bermanfaat buat semeton sales YouTuber tentunya. Nanti kita akan gali lagi, pokoknya kita akan gali lagi karena saya yakin beliau ini memiliki banyak sekali ilmu-ilmu yang belum kita gali untuk YouTuber untuk netizen tentunya. Sekali lagi terima kasih, dan jangan lupa subscribe sales YouTuber. Thank you, selamat malam.